Halo, assalamualaikum. Selamat siang. Selamat siang nih. Semoga keselamatan, kesehatan, dan kebahagiaan selalu menyertai kita semua, baik yang ada di ujung barat hingga ujung timur Indonesia. Setelah ramai soal peraturan TOA yang diplesetkan mengatur adzan lah dan lain sebagainya, bahkan banyak dipelintir, ini ada lagi yang ramai soal Plang Muhammadiyah di Banyuwangi yang dibabat oleh ini loh. Saya itu suka ya melihat statusnya orang-orang, apa bisa dibilang ya, orang ini salah satunya dulu ya suka demo juga. Dia ini ex orang PKS. Beberapa kali statusnya itu dia mengomentari soal yang terjadi di Bogor, kru film itu loh, yang memprotes soal suara TOA. Di dalam statusnya dia, orang ini menulis seakan-akan ini berhubungan dengan sholat, padahal ini soal ada kru film. Dia mungkin syuting, dia merasa terganggu dengan suara speaker dari masjid, yang ternyata suara ini adalah suara pengajian. Tetapi di status dia ditulis agak miring, yang penuh prasangka. Dan status dia juga yang lain soal Plang Muhammadiyah di masjid di Banyuwangi yang dipotong, yang diturunkan, itu pun sama, berbau apa ya, agak-agak bisa dibilang, padahal dia itu ini loh, orang yang suka baca, orang yang berpendidikan, tetapi status dia itu sering memancing isu atau opini yang saya kira opininya ini nggak baik. Bahkan ada juga pancingan, bahkan ada juga yang buat status soal apa ya, ini dihubungkan dengan Neo PKI lah, dihubungkan dengan NU lah, dihubungkan dengan apa ya, Yahudi atau komunis dan lain sebagainya. Yang belum lihat videonya, ini dia videonya. Apakah kami setuju atau tidak, tentu kami yang kesini secara jujur dari dalam kami tidak menginginkan itu terjadi. Kemudian karena disampaikan tadi karena kesepakatan, kami tadi juga berkonsultasi kepada badan hukum yang kami punya bahwa pemasangan plang ini tidak serta-merta pendulu kami itu memasang dengan begitu saja, tapi juga atas dasar beberapa dasar yang sangat kuat, maka berdasarkan juga legal. Maka tadi disampaikan bahwa yang bisa menentukan ini adalah hasil dari pengaduan, bukan dari kesepakatan yang ada. Tapi ini yang menyampaikan adalah dari badan hukum, Pak. Orang-orang hukum yang tadi alhamdulillah juga sholat Jumat di sini, yang boleh melakukan ini adalah surat keputusan dari pengadilan. Dan di sana juga disampaikan kemarin ya oleh MUI juga dalam masjid bahwa siapapun nanti yang memang betul-betul secara legalitas formal monggo. Tapi dalam hal ini untuk sama-sama menjaga kondisivitasnya ya, kembali lagi dan ini harus kepentingan semua. Iya, masnya dari mana ini? Saya mau nanya. Ya, yang masang ini dulu siapa? Udah ada perdebatan kan masanya kita semua nggak tahu masyarakat sini gitu loh. Pemasangannya baru. Nah, iya, bangun itu nggak ada orang kesini rumput. Ini uang untuk bangun. Tahu-tahu masang enak. Saya Muhammadiyah, Pak, tapi nggak segitu caranya. Malu saya. Jadi seperti ini ya. Jadi seperti ini. Jadi seperti ini. Tugas kami, Pak Camat, Pak Babinsa adalah jaga jangan sampai ada permasalahan yang tidak diinginkan, kan gitu. Dan ini adalah salah satu cara, tapi hanya sementara. Nanti kok ternyata legalitasnya itu benar-benar itu adalah milik organisasi, monggo dipasang lagi. Apakah ada jaminan ketika ini nggak dibongkar sampai menunggu kepastian, itu ada jaminan keamanan dari panjenengan? Ini kami boleh, Pak, hari ini cuma kami minta silahkan Pak Benan. Tapi mana rumahnya?
Saya pelajar, Pak. Bukan warga, Pak. Bukan warga sini, Pak. Makanya saya bilang Mas ini dari mana? Bukan warga sini. Bangun itu masyarakat sini 2 RT. Bukan orang ini. Bahkan 3 RT sampai sana. Saya nggak kenal mereka. Silakan. Seperti itu ya. Jadi tugas kami adalah menjaga, oke? Menjaga biar nggak ada permasalahan-permasalahan di lapangan. Sudah kan, jelas kan di situ. Yang tahu soal itu ya soal masyarakat di sana. Yang sudah tidak ada orang NU merebut masjid orang Muhammadiyah itu tidak ada. Tidak ada. Di dalam video itu kan jelas ada orang-orang yang berbaju hitam. Dia ngaku orang Muhammadiyah loh malah. Sedangkan pengurus itu yang bisa dibilang mungkin dari pihak yang tidak mau pelangnya itu dicabut atau dipotong, itu orang Muhammadiyah, tapi dia bukan orang situ. Kalau kita lihat dari video yang ada, kalau video yang ada itu kan berapa ya, 25 menit. Di situ jelas. Ini saya buat pendek, saya ambil poin-poin yang penting karena panjang videonya. Dan kalau isu yang ada di medsos itu pasti diarahkan ke apa? Ke hal yang berbau kebencian atau hal-hal yang berbau pelintiran. Sangat ya elok lah. Biasanya ya kalau di daerah ada persinggungan begitu, itu kebanyakan karena masalah wakaf, kebanyakan. Kemungkinan di situ. Ada juga karena masalah satu pihak, 2 orang yang tidak cocok. Bisa juga. Ada juga karena masyarakat itu anti atau sensitif dengan paham-paham yang bisa dibilang mungkin di situ tidak pas atau tidak cocok bagi sebagian masyarakat. Jadinya ya seperti itu. Tapi yang ada di medsos itu coba digulirkan atau coba diisukan seakan-akan ini dari kubu A, dari kubu B. Nah ternyata teliti aja, ada kok videonya yang 25 menit, ada, cari di internet itu ada. Nanti Anda akan tahu bahwa yang ribut akan ketahuan di situ dari orang mana, dari pihak mana, atau bahkan temennya juga bisa, atau juga orang lain. Tapi dari video yang ada itu terlihat jelas. Jadi kalau tuduhan ke arah neokomunis lah, atau bahkan orang-orang dari ormas sebelah, kalau MD berarti orang NU biasanya, itu meleset. Ya inilah gitu loh. Hal-hal yang berbau agama, yang bisa dilarikan ke arah agama, selalu jadi komoditas hasutan, opini, dan lain sebagainya. Untuk yang belum paham, silahkan cari, ada videonya 25 menit di YouTube ada. Anda amati. Oke, sampai sini. Wassalam.